Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga cepat sehat, semoga cepat diangkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan kepintaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar SKI, fikih dan MTK ya. Di SKI ini kita mulai dari SKI dulu ya. Pembahasannya di SKI ini kita akan belajar tentang kepercayaan bangsa Arab ya, atau agama yang dianut oleh bangsa Arab jahiliyah pada zaman kebodohan. Bila kita buka buku paket kalian di halaman 28 juga akan membuka buku soft copy-nya ya. Di sini dijelaskan tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam masuk ya. Nah, di mana sebelum mereka mengenal lebih jauh tentang Islam, ada beberapa kepercayaan yang mereka anut gitu ya. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak mengenal dengan kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya gitu ya. Nabi Ibrahim, istrinya dan Ismail gitu ya. Akan tetapi di sini ya, kenapa mereka cenderung menyembah kepada selain Allah ya? Di sini dijelaskan ya, ada beberapa faktor ya. Intinya itu mereka itu ingin dekat. Kalau Allah itu kan memang mereka tidak mengenal ya. Mereka itu intinya ingin dekat kepada sesembahannya gitu ya, kepada sesembahannya. Kemudian karena patung itu dekat dengan mereka, kemudian mereka bisa melihat, kemudian mereka bisa memegang gitu ya. Nah, mereka merasa dilindungi oleh patung itu, dan mereka percaya bahwa sesembahannya itu ya, bukan cuma patung ya, sesembahannya itu mempunyai kekuatan ya. Kemudian yang paling mereka kenapa mereka, faktornya yang paling mereka kuatkan itu kenapa? Karena nenek moyangnya yang membawa kepercayaan itu ya. Kemudian kalau mereka merasa takut dia akan bencana gitu ya, maka mereka bisa minta perlindungan langsung ya kepada sesembahannya yang ada yang mereka sembah. Contohnya kayak patung gitu ya. Nah, mereka langsung minta kepada patung itu ya. Kalau Allah kan memang gaib ya, zat yang tidak dapat terlihat ya. Maka mereka tidak tahu adanya Allah gitu ya. Mereka tidak percaya gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ya, di halaman 30 itu silakan kalian buka ya, kepercayaan masyarakat Arab sebelum masuk Islam masuk gitu ya. Nah, di sini asal mulanya itu ceritanya seperti ini ya. Ada suatu kaum ya, namanya Amru bin Luhai. Dia seorang pedagang. Nah, dia berdagang ke salah satunya yaitu ke negeri Syam ya. Ketika dia berdagang ke Syam ya, dia melihat beberapa kelompok orang di sana itu menyembah patung, menyembah berhala gitu ya. Nah, kemudian dia mengikuti kepercayaan itu, apa yang orang-orang yang ada di negeri Syam sembah.
menurut Luhai ini ya, menurut Amruh ini benar gitu ya, sehingga kepercayaan ini dibawa ke kota Mekah ya, dan disebar luaskan ya, bahwa saya punya ajaran gitu ya, kemudian saya punya kepercayaan gitu. Nah kemudian orang-orang di sekitarnya itu mengikutinya kepercayaannya. Yang pertama contohnya mereka menyembah berhala ya. Mereka membuat sebuah patung gitu ya. Kemudian patung itu ada ketua patungnya yang disebut dengan Hubal ya. Hubal itu adalah berhala ya, kepala berhala ya, atau pemimpin dari semua berhala yang ada di kota Mekah gitu ya. Kemudian karena Hubal ini pemimpinnya, maka dia diletakkan di tempat yang istimewa ya, di Ka'bah ya. Kemudian Hubal ini pemimpin dari Lata, kemudian Uzza dan Manat gitu ya. Kemudian yang Lata itu mereka tempatkan di Taif, yang Uzza diletakkan di Wadi Nakhlah, kemudian Hijaz, dan patung Manat diletakkan di Yasrib. Nah, atau di Madinah. Nah kemudian mereka itu sembah sesuai dengan keyakinannya, dan paling anehnya itu, parahnya itu ya, mereka letakkan di Ka'bah ya, di dekat Ka'bah ya, tempat ibadah orang Muslim ya. Ketika orang Muslim beribadah ke sana, mereka orang-orang Muslim itu bertanya ya, kenapa mereka menyembah berhala gitu ya. Nah kan mereka menjelaskan gitu ya, karena saya percaya kepada berhala ini gitu, daripada kepada sesembahan kalian gitu ya, karena dia nyata menolong saya gitu ya. Nah itulah beberapa dan beberapa alasan lainnya yang mereka katakan kepada orang-orang Islam yang beribadah di kota Mekah ya. Itu sekilas penjelasan ya, atau rangkuman dari Bapak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan tentang agama mereka ya. Nah untuk sesembahan yang lain, contohnya bintang, kemudian malaikat, jin, roh, dan hantu, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah sekarang kita lanjut di tugas fikih ya. Silahkan kita buka fikihnya. Fikih silahkan buka halaman 32 ya. Di halaman 32 ada soal 10. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 7 saja. Boleh kalian sampai nomor 10 terserah, cuman Bapak ngambil penilaiannya itu sampai 7 ya, karena Bapak tambahkan ya dengan MTK-nya 3. Jadi soalnya ada 10 gitu ya, lengkap ya. Soal itu yang penting kalian paham ya. Kemudian soalnya nomor 8, 9, 10 itu sama kayak nomor 3 gitu ya. Hanya saja boleh kalian kerjakan, tapi Bapak nilai nomor 1 sampai nomor 7. Oke, ini yang untuk MTK ya. 12 km berapa meter gitu ya. Kemudian 200 cm berapa meter. Kemudian 15 meter berapa milimeter ya. Yang kalian lihat itu adalah satuannya ya. Satuannya dulu kalian lihat, abaikan angkanya. Berapapun angkanya kalian abaikan ya. Kalau dikalikan tinggal ditambah 0. Kalau dibagi tinggal kurangi saja, dihapus ya. Dibagi berapa kalian hapus ya. Nah, tidak usah kalian mikirin angka ini. Yang harus kalian perhatikan adalah satuannya dulu ya. Sentimeter menjadi meter. Turun apa? Naik. Kemudian kalau sudah tahu turun apa naik berapa tangga. Nah, atau turun berapa tangga gitu ya.
Nah, silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau ini sudah paham, kita lanjut ke soal atau pembahasan berikutnya yang lebih susah lagi atau lebih berkembang lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.